Baik, selamat siang Bapak, Ibu, Kakak-kakak, teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada siang hari ini di acara Ngakak, yaitu Ngajak Akrab Penulis yang diinisiasi oleh Akademi Penulis Buku dan sekaligus untuk silaturahmi dan launching buku buku pertama langsung buku kedua dari penulis kita pada siang hari ini yaitu Mas Lana. Selamat siang Mas Lana, apa kabarnya? Selamat siang Mas Denny, selamat Ya, siang audiens semuanya, terutama ada suhu saya di sini. ya, ada dari Akademi Penulis juga ada Mas Ya, Anang YB, mentornya para penulis di Akademi Penulis Buku. Siang Mas, masih di mute kayaknya Mas Anang. Oke, selamat siang Mas Denny, Mas Darajat, Mbak Stella, dan sahabat semuanya. Dan kita doakan juga semoga di tempatnya Mas Anang katanya lagi dapat kiriman Mas ya, kiriman lagi air masuk sampai ke rumah banjir katanya Mas ya. Iya, ini Ya. terpaksa di tempat pengungsian nih di lantai 2 nih, masih airnya belum surut juga. Tapi moga-moga saya bisa mengikuti bagaimana nanti Mas Derajat bisa sharing, kemudian juga Mbak Stella bisa berbagi pengalaman di ruang ini ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Anang. Kita doakan semua semoga di tempat Mas Anang air banjirnya cepat surut dan bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Amin. Baik. Amin. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, dan kakak-kakak semuanya. Dan jadi pada siang hari ini kita akan menggali bagaimana proses kreatif dari seorang penulis dan juga menyebut dirinya sebagai seorang pekerja seni bangunan. Jadi kita akan menggali proses kreatifnya seperti apakah sehingga menghasilkan sebuah buku yang berjudul How Much I Love You yang cukup membuat saya sendiri membacanya cukup mengaduk-aduk emosi kita sebagai pembaca. Dan sebentar lagi kita akan langsung berbincang-bincang dengan penulisnya dan kebetulan juga ada dan penulis ini kalau saya sebut sih ya mungkin kalau ketahuan Kak Seto ini nih karena mengeksploitasi anak. Ceritanya mengeksploitasi tentang anaknya di buku ini, tapi dalam artian yang positif. Seperti itu. Baik, sedikit saya perkenalkan tentang penulis ini yang menggunakan dengan nama penanya yaitu DS Lana yang lahir di Bandung dan aktivitas sehari-hari beliau menyebutnya sebagai pekerja seni bangunan yang sudah menggeluti profesinya ini lebih dari 30 tahun. Seperti apa itu pekerja seni bangunan atau apa nanti biar beliau sendiri yang akan menjelaskan kepada kita semua. Dan juga dengan beliau mengatakan sebagai seorang yang menyayangi hewan dan tumbuhan, terutama setelah itu juga sangat care dan peduli dengan keluarga kecilnya dan bahkan walaupun kenapa sebut keluarga kecil karena terdiri dari papa, mama dan satu orang putrinya. Dan saking akrabnya keluarga ini, kalau nggak salah saya, mereka juga punya grup WhatsApp sendiri yang isinya cuma bertiga gitu. Nanti kita akan gali lagi seperti apa prosesnya. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin langsung aja. Itu tadi sedikit perkenalan dari saya kepada Mas Lana yang hari ini akan sharing kepada kita semua proses kreatif dari bukunya yang berjudul How Much I Love You, juga sekaligus memperkenalkan buku keduanya yang berjudul Menang Banyak. Baik, langsung saja kepada Mas Lana. Gimana nih Mas? Atau jadi seperti, tadi bilangnya sebelum beliau akan sharing, mungkin kita untuk untuk keakraban dan mencairkan suasana di siang hari ini, kita akan bermain sebentar. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman, dan kakak-kakak semua bisa join di menti.com,
mungkin dari Mas Lana atau Stella bisa langsung di share screen-nya aja. Ya, mohon izinnya sebentar kita akan bermain di menti.com, cuman hanya 2 buah pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman dan kakak-kakak semua bisa akses, bisa langsung di laptop atau bisa juga di mana di handphonenya. Oh ya, saya juga ngingatin buat mungkin kalau ada teman-teman kita semua yang nggak bisa gabung di Zoom ini juga bisa menyaksikan di live di YouTube. YouTube-nya Mas Anang ya, Mas ya. Jadi cari di YouTube, langsung di searching aja Anang YB, nanti bisa menyaksikan secara live di channel YouTube. Silakan mungkin teman-teman Bapak-bapak, teman-teman dan kakak semuanya untuk bisa kita bermain sebentar di menti.com. Jadi bisa langsung akses di webnya www.menti.com dan masukkan kode yang ada seperti yang tertera di layar monitor, yaitu 671519. Silakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk mencoba sebentar mengakses ke, nanti setelah masuk di Menti nanti akan muncul pertanyaan seperti yang di layar monitor. Jadi Bapak Ibu, teman-teman dan kakak semuanya bisa ada maksimal memberikan 3 alternatif jawaban. Ya, jadi ya nggak usah terlalu serius juga. Mungkin kira-kira hobi baru yang muncul setelah keadaan pandemi ini seperti apa? Ada yang ya mungkin ada yang biasa hobinya nggak bertemu dengan hobi baru, yang biasa kurang hobi dengan makan, taunya sekarang jadi hobi makan, atau lebih banyak dengan belanja online atau berkebun atau main kalimba. Apa ya kira-kira kalimba ini ya? Ya, ada yang body painting, menulis, berkebun, ngajar online. Ada yang makan, rebahan, berkebun. Ya, silakan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang baru bergabung juga bisa ikut bermain. Kita main kita bisa bermain di menti.com. Gimana untuk pertanyaan yang pertama, apakah sudah memenuhi untuk ini kuota ininya? Bisa kita lanjut ke pertanyaan yang kedua? Ya, lanjut. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, ekspresikan buku How Much I Love You ini dalam 3 kata. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu teman-teman yang sudah membaca mungkin bisa mengekspresikan tentang buku ini dalam 3 kata, atau bagi yang belum membaca mungkin dari melihat cover buku ini kira-kira terbayang seperti apa sih cerita di dalamnya. Kira-kira menceritakan tentang apa ya? Tentang apa sih yang diceritakan Mas Lana di buku How Much I Love You ini. Jadi menurut persepsi Bapak Ibu teman-teman seperti apa nih buku ini dalam 3 kata. Jadi bebas, nggak ada batasan. Mau ekspresinya silakan, mau nulis lucu, ini ada yang bilang lucu, bikin mewek, romantik, mengharukan, kocak. Ya, silakan kocaknya, ada kocak. Di mana nanti kocaknya kita juga akan tanya nanti ke penulisnya, seperti di mana kenapa pembaca bisa mengekspresikan seperti itu. Ya.
Papa sayang putri, sepeda romantik bikin mewek. Ini kalau melihat dari jawaban-jawaban yang diberikan, ini mengharukan dan lucu, kayaknya itu porsi yang paling banyak ditulis oleh Bapak Ibu teman-teman audiens semuanya. Ya, karena itu yang hurufnya menjadi kelihatan Besar ya. membesar. Itu pilihan yang banyak dipilih. Oke, gimana? Sudah semua? Ya. Oke, baik. Atau perlu kita perlihatkan seperti apa hasil ininya? Atau langsung saja, gimana Mas Lana? Ya, nanti di akhir aja ya itunya. Oke, baik, siap. Jadi kita langsung ke bincang-bincang aja siang ini. Nanti Bapak Ibu teman-teman dan kakak semuanya, mungkin untuk ini saya akan coba menggali dulu proses kreatif dari Mas Lana ketika menulis buku How Much I Love You, termasuk nanti dengan buku kedua yang juga kabarnya sudah selesai cetak pada hari ini, yaitu Menang Banyak. Bagi Bapak Ibu, teman-teman dan kakak yang nanti ada pertanyaan, silakan raise hand atau bisa juga menyampaikan di kolom chat. Ya, jadi nanti itu akan dijawab semua oleh Mas Lana setelah sesi tanya jawab kita. Mungkin untuk pertama kita akan langsung tanya jawab ke Mas Lana aja. Gini Mas, saya pengen tahu sih sebenarnya kesibukan sehari Mas Lana ini apakah memang full sebagai seorang penulis atau ada kegiatan atau aktivitas lainnya? Karena kalau nggak salah di profilnya tadi disebut juga sebagai pekerja seni bangunan ya? Iya, betul. Ya, silakan Mas Lana cerita sedikit seperti apa sih kesibukan dan kegiatan sehari-harinya. Ya, terima kasih Mas Denny, terima kasih para audiens, terutama dari pihak Akademi Penulis yang sudah memfasilitasi acara ini. Saya seorang pekerja seni bangunan, mungkin istilah umumnya adalah arsitek. 30 tahun lebih saya berkarya di dunia itu sampai sekarang. Jadi profesi utama saya masih tetap konsisten di situ. Seperti apa yang Mas Anang sampaikan dengan sangat bagus itu. Saya adalah penyusun bata. Tadinya penyusun bata. Juni akhir saya berpikir September nanti anak saya ulang tahun, saya mau ngasih apa ya? Karena di akhir-akhir ini dia udah nggak mau dikasih kado apa-apa gitu. Jadi kan kita merasa saya sebagai orang tuanya merasa apa saya itu sudah tidak diperlukan lagi, gitu. Sekedar ngasih kado pun dia nggak mau gitu. Nah jadi yang kado yang sulit ditolak kalau menurut saya mungkin bentuknya tulisan ya. Karena ide untuk membuat tulisan ini sebetulnya udah muncul sejak 10 tahun yang lalu. Sejak Tel anak saya itu memisahkan diri, bertualang tahun 2007 kalau nggak salah 2007 dia umur 16 tahun dia sudah sekolah di Singapura dengan beasiswa. Nah, jadi sejak 10 tahun yang lalu saya berniat untuk menulis. Cuma seperti orang punya bahan-bahan untuk bikin capcay, lengkap semuanya. Cuma karena saya bukan koki, jadi saya nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Apinya sebesar apa, bumbunya apa aja gitu. Nah jadi kebingungan ini terpecahkan setelah saya ketemu Mas Anang. Dia bukan saja pemberi solusi, tapi dia juga kayak kompor gitu ya. Provokator, ya. kompor gitu. Yang bikin orang terbakar dan terjerumus ke lubang dan susah keluar gitu jadinya. Nah kebetulan lubangnya menyenangkan ternyata. Nah jadi intinya sebetulnya dari awalnya saya berniat hanya untuk memberi satu kado yang susah ditolak oleh Tel anak saya ini.
berupa tulisan tentang kami bertiga. Tapi karena yang saya mau kasih kado dia, jadi tokoh yang saya tulis ya tentang dia. Kesatu itu, terus kedua setelah kami menikah dan punya anak, mungkin diakui juga oleh semua audiens yang ada di sini, perhatiannya akan berpusat jadi ke anak kan. Nah itulah makanya topik pembicaraan lewat kata-kata ini saya tuangkan dalam satu tulisan yang diawali dengan penuh keringat dan kalau saya sebut air mata nanti cengeng ya, tapi memang itu keluar. Jadi saya potong sedikit dulu Mas Ya. Lana. Jadi sehari-hari Mas Lana ini adalah profesinya sebagai arsitek ya? Ya. Keren juga tuh istilahnya tadi penyusun bata, yang sekarang beralih menjadi penyusun kata-kata ya? Iya betul. Betul, penyusun kata-kata. Ini buku tadi bilangnya masih buku yang pertama ya, berarti setelah hampir 30 tahun sebagai penyusun bata, baru terpikir untuk menjadi penyusun kata-kata gitu ya. Boleh cerita sedikit Mas, buku yang How Much I Love You ini menceritakan apa sih secara garis besarnya gitu? Ya, ini kan sejak kami terpisah dari tel di buku itu, anak saya, setiap hari kami tersambung lewat hubungan telepon tanpa kecuali. Kecualinya hanya kalau dia ada di pesawat misalkan, atau ada di satu tempat yang nggak ada sinyal. Nah, jadi ada ribuan kali sambungan telepon yang membuat apa yang dia lakukan kami tahu gitu. Sebaliknya juga begitu. Jadi sama seperti kami sedang bersama gitu. Cuma dia nggak bisa saya pegang, dia nggak bisa saya peluk gitu. Nah itu ya. Sedikit Mas. Mungkin kalau yang baca udah tahu ya terpisah karena apanya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang belum baca bisa dijelaskan sedikit nih terpisahnya ini karena apa? Apa sih kejadian ketika dia umur 16 tahun itu gitu? Ya, saya mundur sampai ke tahun 2007. Jadi saat tel SD ini dia pernah diajak ke Singapura karena yang ngajak juga ada di sini nih. Terus diajak ke Singapura hanya untuk main tadinya sebetulnya, karena kami belum pernah ke luar negeri. Nah diajak main dengan tujuan untuk melihat kakak sepupunya bersekolah di sana. Bersekolah di sana dengan beasiswa. Nah, lihat keadaan di Singapura itu, anak saya mungkin merasa bahwa ini dunia yang lain daripada yang dia lihat di sini. Di situ ada kebebasan, dia bisa tinggal sendiri, menentukan ini itu sendiri gitu. Jadi hal-hal yang itu yang membuat dia tertarik dan terpacu untuk mengejar apa yang dia mimpikan seperti saudara sepupu yang sudah duluan di sana. Nah itu yang motivasi awal dia untuk berpisah dari orang tuanya adalah untuk sekolah, untuk masa depannya. Nah sejak 2007 dia di Singapura, 4 tahun di sana, makin sulit rasanya untuk menghentikan obsesinya untuk terus belajar dan mencari sesuatu yang baru. Nah di sini saya juga baru sadar bahwa anak ini tuh punya jiwa petualang ternyata gitu. Jadi teman-temannya di Singapura melanjutkan sekolah di Singapura, dia malah berminat untuk terbang ke negara lain gitu. Dia cari beasiswa dan terbang ke Jepang. Oh, jadi S1. Setelah tamat SMP lah, saya tamat SMP berarti SMA-nya dia lanjut di Singapura ya? Ya, SMP di sana 2 tahun, SMA di sana 2 tahun, artinya setara dengan lulus SMA di Indonesia dari Singapura. Nah, untuk S1-nya dia milih ke Jepang, milih tapi nggak punya duit nih orang tuanya. Nah, jadi dia berusaha lagi untuk dapat beasiswa dengan usahanya sendiri. Dia dapat beasiswa di Jepang, 5 tahun di Jepang. Setelah di Jepang dia tetap nggak puas lagi dengan Jepang. Dia cari negara lain untuk melanjutkan ke S2 dan S3 sampai sekarang. Negara pilihannya adalah Belanda gitu. Oh gitu. Jadi
S1-nya lanjut ke Jepang, S2 di Belanda ya. Jadi itu cerita itu yang menginspirasi dari Mas Lana untuk menuliskannya dalam buku How Much I Love You itu ya. Iya, sebetulnya bukan menginspirasi, tapi lebih ke arah kisah-kisah itu saya ambil serpihan-serpihannya yang menarik untuk diungkap gitu. Jadi inspirasinya hanya untuk memberi dia kado, sebetulnya cuma itu aja awalnya. Jadi nggak ada niat untuk jadi penulis gitu. Karena terus terang di keluarga kami, di sini juga ada kakak saya, adik saya, harus diakui bahwa nggak ada darah penulis di keluarga kami. Tapi kok Mas Lana kepikiran untuk menghadiahkan menulis buku bagi untuk yang diberikan untuk ulang tahun dia? Apakah memang telnya hobi baca juga atau seperti apa? Kan bisa juga kalau dia nggak hobi baca, Mas siapin hadiah pun juga. Kalau dia nggak baca gimana? Kan gitu kan? Kan ada kemungkinan seperti itu kan? Iya, tapi memang menurut saya awal idenya seperti tadi saya bilang, saya bingung kado apa yang dia mau. Nah, kalau tulisan apalagi berupa satu buku ini kan nggak mungkin ditolak ya. Dan pasti dia baca gitu. Oke. Dan melihat di ceritanya itu kan kayaknya saya juga sebagai seorang ayah juga membayangkan gitu kok Mas Lana betapa kayak menghayati atau apalah ceritanya begitu detail, ada kisah menceritakan seperti bagaimana dapat suasananya ketika salah satunya yang saya ini ketika ada kisahnya Tel ketabrak mobil ya dari sepeda waktu di Jepang ya, itu kan cukup sedih juga dan Mas Lana berhasil membangun suasana itu. Ini pertanyaan saya mungkin ke Stella langsung ya. Apakah kalau lihat dari bahasanya gitu kan Papa ini menulisnya kan cukup boleh dibilang cukup kayak romantis atau apa gitu ya. Apakah memang dalam kesehariannya seperti itu atau cuman beraninya ngungkapin sayangnya itu cuman lewat kata-kata di buku gitu. Gimana nih Stella menilai Papa dalam kesehariannya? Gimana ya? Beda sih ya kalau bahasa lisan sama tulisan kan emang beda juga. Terus kalau nulis aku cuma biasanya lihat cuma dari teks WhatsApp juga kan nggak yang gimana bang maksud saya gini, maksud saya seperti ini. Gitu. Jadi waktu kamu nggak dengar? Oh nggak, sebentar, maksud saya gini, kan ketika kita membaca buku yang ditulis oleh Papa ini kan kesannya Papa itu begitu sayang dan mungkin lebih sayang kalau saya baca ya nangkapnya lebih sayang Papa dari kesannya itu terhadap Stella ini, Papa ini lebih sayang daripada mungkin entah mamanya atau apa. Apakah Stella merasakan dalam keseharian begitu sayangnya Papa ke Stella atau mengetahuinya justru ketika setelah membaca buku ini? Apakah dalam perbuatannya sehari-hari Papa juga mengekspresikan sayangnya seperti itu gitu? Aku dihakimi. Bukan menghakimi, pengen ini aja. Saya sih pengen. Silakan. Ya. Enggak lewat kata-kata per se sih, cuman kalau dalam perbuatannya iyalah rasa banget sih emang. Cuman ya emang ya itu nggak lewat kata-kata. Jadi waktu baca bukunya ya kaget banget juga kok bisa ya sampai segitunya cara mengungkapkannya lewat kata-kata kan kalau lewat tindakan gitu. Biasanya kalau seorang bapak apalagi ke anak perempuan kan papa lebih sayang sama aku sih daripada sama mama. Oke, baik. Mas Lana dalam penulisan buku ini kira-kira ada ini nggak Mas? Apa itu kan dalam waktu yang cukup ini ya dari kalau nggak salah saya dari Mas mulainya dari Juli ya dipersiapkan untuk ulang tahunnya Stella di bulan September. Ya. Kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar atau kendala yang ini Mas dalam menyusun atau menulis buku ini?
Tantangan terbesar adalah kalau saya sedikit mengutip sebagian dari buku Menang Banyak, itu adalah ketika kita mengadakan satu perubahan. Pada saat kita berubah gitu, itu pasti apapun terasa berat. Seperti mungkin Mas dari teknik sipil ya, jadi fisikanya pasti sekali. Hukum Newton masih ingat kan, bahwa kalau satu diam tuh untuk menggerakkannya perlu energi yang besar gitu, dibanding dia sudah menggelinding gitu. Sedangkan kalau dia udah menggelinding, nyetopnya pun perlu tenaga yang besar gitu, energi yang besar untuk menghentikannya kan. Nah, jadi dengan analogi seperti itu, ya itulah. Jadi awal yang paling berat adalah ketika kita memutuskan untuk mulai menulis, karena itu di luar apa yang menjadi kebiasaan, di luar dari apa yang menjadi kemampuan, gitu. Berubah. Sebentar, saya Ya. potong sebentar, Mas ya. Baik, mungkin kita lanjut yang tadi sempat terputus ini Mas mengenai kira-kira apa sih apa tadi ya dijelaskan lagi kesulitan ataupun kendala yang Mas Lana hadapi dalam menyelesaikan naskah buku How Much I Love You ini. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kesulitan terberat adalah pada saat memulai sesuatu yang baru. Setelah itu bisa ditembus dengan bantuan Mas Mentor, juga dengan bantuan beberapa rekan yang ketemu di akademi penulis ini, itu mereka tanpa disangka, ada beberapa di antara mereka juga yang sudah sangat berpengalaman, suportif sekali ya. Jadi bukan cuma mendukung secara kata-kata, tapi juga mereka mendukung, membuka dirinya untuk boleh ditanya. Kita bisa belajar langsung dari beberapa penulis yang ketemu di akademi penulis. Itu kesulitan pertamanya itu. Kesulitan lainnya adalah membiasakan diri untuk mengatur waktu. Ini mungkin belum pernah saya sampaikan ke mentor saya, Mas Anang, kalau masih hadir di sini. Saya terbiasa bekerja tuh dalam merancang bangunan itu menerapkan desain by proses. Jadi saya bukan tipe arsitek yang ngegambar seluruh desain dalam satu rancangan di atas kertas secara lengkap. Biasanya gambaran garis besar saja yang saya gambar, nanti improvisasinya ada di lapangan. Banyak hal begitu gitu. Itu terbiasa dari awal. Nah, dalam hal menulis yang begini kelihatannya beresiko. Saya mencoba seperti itu, berharap bisa mengembangkan di tengah-tengah, tapi ternyata akhirnya sering tersesat gitu, Mas. Nah, itu akhirnya Mas Anang dengan nepuk dada bilang, apa kata saya juga gitu. Lu sih dibilangin kagak percaya gitu. Kayak gitu ya. Iya. Nah, kesulitannya seperti itu. Jadi merubah juga habit yang tadinya tidak merencanakan segala sesuatunya dengan sangat matang dan detail. Dalam proses menulis minimal kerangka atau outline-nya ini harus dipegang teguh kelihatannya. Ya, dengan belajar seperti itu artinya sedikit banyak selama menulis ini juga saya dipaksa oleh Mas Mentor untuk mendisiplinkan diri. Kalau untuk ceritanya sendiri itu apakah memang terbiasa sehari-hari Mas kayak bikin kayak semacam diary atau apa gitu kan? Kalau dilihat dari ceritanya kan begitu mendetail ya, dan itu terjadi udah Stella berangkat tahun 2007 ya ke Singapura ya. 2007, ya. Itu kan udah hampir 13 tahun kok ceritanya bisa masih sedetail itu Mas menggambarkan gimana ngelepas dia di Bandara Soekarno-Hatta atau ketika Mas berkunjung ke Jepang tidur di mana di kosannya dia seperti itu. Nah, itu dari mana? Apakah memang selama ini Mas bikin semacam diary harian gitu atau seperti apa? Bisa memanggil kembali ingatan-ingatan itu. Ajaibnya yang begitu tuh saya nggak pernah lakukan. Saya nggak pernah punya buku harian gitu. Jadi kalau ditanya kenapa masih bisa inget, ya mungkin jawabannya sama seperti saya tanya Mas Denny,
gimana rasanya waktu pertama kali ketemu pacarnya gitu. Oh, Kan itu atensinya begitu besar gitu ya. Jadi iya. sepanjang saya mampu ya saya sejak Stella bayi sampai dia sebesar ini sekarang pun selalu terhubung, tiap hari nelpon, itu kan bentuk satu apa ya, satu kedekatan yang nyata gitu ya. Jadi apa yang prinsip saya sih begini, apa yang menjadi interest kita itu akan kita ingat dengan baik gitu. Oh, jadi itu murni mengandalkan ingatan ini ya, atau nggak ada sedikit pun misalkan bisa dari mungkin Stella punya ya, kalaupun Mas Lana enggak, atau mungkin dari diarinya Stella atau apa, itu nggak ada ya, murni dari Pantang kan saya nggak boleh buka diarinya dia. oh gitu ya. Iya dah. Paling saya ngintip waktu macet-macet, saya ngintip dari Facebooknya dia, ada beberapa foto, dari Instagramnya baru-baru ini ada beberapa foto, itu saya pernah intip. Jadi saya ingat lagi kejadiannya tanggal sekian gitu, supaya saya bisa setting waktu di cerita. Oh iya, Sedangkan iya. menggali dari sumber lain, dari istri, itu nggak bisa, karena ini saya juga baru sebut mungkin. Karena saya menulis ini tuh dalam diam gitu, saya diam-diam nulis. 2 bulan ini sembunyi saya nulis itu tanpa diketahui, rencananya nggak pengen diketahui sama Stella dan sembunyi dari istri saya gitu. Oh, karena Jadi saya nggak tujuannya bisa tadi nanya. sebagai surprise untuk hadiah ulang tahunnya ya, jadi makanya sengaja nggak ngasih tahu yang lain. Iya betul. Nah cuma seperti Mas Anang tulis di apa testimoni saya bahwa rencana itu bocor di tengah jalan gitu. Karena ngantuk jam 3 pagi saya salah kirim. Desain cover harusnya saya kirim ke Tirsa, dari sini Tirsa. Ilustrator saya itu salah kirim, saya kirimnya ke keluarga kecil. Waduh, Bocor dong. jam 3 pagi. Nah, yang ke Stella saya nggak bisa hentikan ya. Cuma kalau yang ke istri saya, karena di jam 3 udah tidur ya, HP-nya saya ambil, saya hapus. Itu sadarnya salah kirim itu setelah berapa lama, Mas? Setelah Saat apakah itu sudah oh, saat terkirim, itu langsung. dan dia keburu buka. Jadi Stella gimana tanggapannya ketika mendapat WA seperti itu? Aku kemarin dulu kayaknya pernah nggak inget, kayak kaget-kaget banget juga sih somehow. Ya udah kayak reaksinya apa ya aku bilang kemarin, kayak kena merica apa gitu. Pada Oh, baru gitu. lihat covernya sama satu halaman pertama atau gimana gitu. Oh, udah. Jadi surprise-nya nggak 100% jadi surprise lagi, Mas ya? Ya, cuma menurut Mas Anang ini juga blessing gitu, berkat buat saya, karena dia akhirnya di ujung-ujungnya bisa ngebantuin saya untuk ngumpulin memori-memori yang lebih detail gitu. Satu hal lucu lagi, waktu hari H saya berikan e-booknya ke Stella karena dia waktu itu masih ada di Belanda. Saya jadi nggak bisa kirim fisiknya. Nah, pagi itu saya kasih satu bukunya ke istri saya. Oh, Saya ketika heran telah kenapa. selesai dicetak ya? Ya memang udah selesai dicetak, tanggal ulang tahun dia fisiknya udah dicetak, supaya apa? Supaya saya bisa tunjukin secara fisik by video atau foto ke Stella bahwa ini fisiknya udah ada, memang saya udah sediakan gitu. Nanti kamu pulang ya, boleh kamu bawa gitu. Nah, buku yang sudah tercetak ini saya kasih ke istri saya pagi-pagi, saya ingat. Nah itu kenapa sampai siang dia nggak pegang-pegang buku, taruh di meja gitu ya. Sampai tengah hari dia mau tidur siang, dia masih pegang-pegang bukunya, dia buka-buka gitu. Ini buku siapa sih katanya? DS Lana, dia nggak tahu itu suami. Oh iya, itu juga yang mau saya konfirmasi. Kenapa Mas pakai namanya itu DS Lana? Apa kira-kira ininya artinya, atau ada pesan khusus atau arti khusus lah tentang nama itu? Nggak ada, itu nama saya sebetulnya. D. Darajat Setia Lana, saya singkat DS Lana. Oh gitu. Ya, Jadi nggak kan samaran-samaran amat. nggak samaran ya, tapi memang Ya, untuk nulis ini makanya kalau panggilan sehari-hari kan bukan itu kan, bukan Lana ya, bukan. bukan ya, Darajat. Daraja.
Oke, Satu mungkin lagi mungkin ya. itu yang membuat juga banyak pembaca yang terkecoh. Ada yang panggil saya Mbak. Iya Mas, saya juga pas ketika Mas ngisi form di Akademi Penulis itu, saya juga awalnya saya sangka penulisnya cewek, namanya Lana gitu kan. Baik, mungkin Mas Anang masih terhubung sama kita nggak ya, Mas Anang? Halo Mas Anang. Halo Ada. Mas Denny. Halo. Boleh Iya, Mas cerita, yang ada di iya, sini. boleh cerita sedikit nggak Mas, bagaimana sih ketika Mas mementorin Mas Derajat atau Mas Lana ini ketika untuk buku yang How Much I Love You ini? Boleh, boleh. Saya mau cerita dikit ya tentang Iya. serunya menemani Mas Lana menulis buku gitu ya. Jadi buku ini hampir gagal pada langkah pertama sebetulnya gitu. Jadi sempat Mas Lana, sebenarnya lebih nyaman menyebut Mas Derajat ya. Mas Derajat. Iya, Lana tadi kesan seperti perempuan. Mas Derajat. Jadi Mas Derajat sepertinya pertama kali udah sounding dulu ya ke Stella ya, bahwa dia akan membuat sebuah buku gitu, buku tentang Stella gitu. Nah, ini ada screenshot-nya, ini masih saya simpen nih ya. Ada screenshot-nya. Gitu. Jadi Stella langsung menolak mentah-mentah tampaknya kalau saya baca dari WA itu ya. Dia nggak pede, bukan nggak pede, dia merasa bukan seseorang yang layak untuk dibukukan gitu. Karena kalau biografi atau memoir itu kan seperti misalnya sedang membuat buku tentang Marx yang bikin Facebook misalnya. Stella nggak merasa sehebat itu gitu. Stella nggak merasa bahwa dia sudah cukup layak untuk dibukukan kisahnya gitu. Kemudian dia bilang ke papanya, dia nggak mau gitu ya, nggak mau gitu. Nah akhirnya yang galau dari yang semula Stella yang galau karena mau dibukukan oleh ayahnya, kemudian pindah ke papanya yang galau ke saya gitu. Dia udah mantep banget gitu ya, udah mantep banget bikin buku, udah setting mentoring 1 bulan gitu. Terus gimana nih Mas Anang gitu? Akhirnya ya udah, kita nggak bikin cerita tentang Stella kok, saya bilang gitu. Kita bikin buku tentang papanya Stella yang mengungkapkan rasa kasihnya kepada Stella gitu. Bilang aja gitu ke Stella gitu. Saya nggak nulis tentang kamu, saya nulis tentang cara saya mengasihi putri saya gitu. Akhirnya point of view-nya diubah dari yang semula kita bercerita tentang Stella, bercerita tentang papanya yang bercerita tentang Stella gitu ya. Jadi papanya yang sebagai tokoh utamanya, sedangkan Stellanya adalah sampirannya gitu ya. Itu yang kemudian yang membuat Mas Derajat akhirnya melangkah lagi gitu. Nah, kemudian tahap awal Mas Derajat juga bilang, saya tuh nggak tahu mesti ngapain dulu, nggak tahu mesti melangkah seperti apa gitu. Kemudian saya tidak meminta beliau karena beliau di awal itu bilang bahwa dia nggak bisa nulis gitu. Maka saya bilang, udahlah nggak usah mikir dulu tentang teknis-teknisnya. Sekarang gini, kalau punya niat besar, maka bayangkan apa yang bakal dirasakan, kesenangan apa, hal-hal baik apa yang akan diperoleh oleh si pembaca ketika membaca bukunya Mas Derajat gitu. Sebaliknya, apa yang akan dirasakan rasa kecewa apa ketika cerita itu nggak sampai ke pembaca karena Mas Derajat batal membuat itu. Pokoknya misi harus ditetapkan dulu. Kalau misinya udah clear, maka nulis itu menjadi lancar gitu. Kita bersepakat, kemudian ya Mas Derajat dapat misinya, akhirnya jalan gitu. Nah tahap pertama Mas Derajat itu tanya, apakah saya perlu cari referensi lain sebelum saya mulai menulis gitu. Kemudian saya bilang ke Mas Derajat, enggak perlu gitu. Karena ini kan ibaratnya Mas Derajat itu belum pernah naik ke Jayawijaya, ya, belum pernah naik ke pegunungan Jayawijaya. Kemudian beliau menunjuk saya sebagai mountain guide-nya gitu. Jadi kalau sudah menunjuk saya sebagai mountain guide-nya, oke, mari jalan bareng dengan saya gitu. Jangan lihat tanda-tanda dari tempat lain, nanti malah jadi nggak jalan gitu. Akhirnya benar ya, kita berproses. Mas Derajat nulis, ternyata ada talenta yang luar biasa dari beliau ya,
beliau menulis, kemudian kita banyak berdiskusi dalam tempo sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. Iya, Ya, 2 bulan. akhirnya buku itu lahir gitu. Dan bukan sekedar buku itu lahir, menjadi sesuatu yang adiktif gitu aja buat Mas Derajat gitu. Dari buku pertama, dia tuh udah kepikiran untuk bikin buku kedua, bahkan dia sudah mencicil buku kedua gitu. Sehingga saat launching ini yang muncul ya 2 buku gitu. Ya kan, beliau juga sudah bersiap untuk buku ketiga gitu. Jadi ketika misi itu sudah ditetapkan di awal, kemudian misi itu sudah ditangkap oleh pembaca, itu ada energi luar biasa yang kemudian tumbuh dalam diri Mas Derajat. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihentikan gitu. Bahkan kemudian Mas Derajat bisa mendorong Stella untuk bisa menulis sendiri bukunya gitu. Jadi yang kemarin kan buku versi dari Mas Derajat ya untuk kisah kehidupan Stella. Sekarang Stella menulis sendiri bukunya. Jadi bisa jadi 2 bulan atau 3 bulan lagi kita akan melihat Stella launching buku juga gitu. Betul, berarti sekarang ya? Menjerumuskan. Jadi gitu. Sekarang Stella juga akhirnya menulis buku karena terinspirasi dari papanya tadi berarti. Gitu ya, Mas ya? Iya, betul, Mas. Itu. Jadi Mas bukan berarti, gitu Mas, saya koreksi sebentar ya, saya potong maaf. Mas Anang tuh mendorong saya dan saya mendorong Stella gitu. Jadi masuk ke lubang yang sama dengan mentor yang sama. Oh gitu. Gitu. Jadi mungkin dalam seperti dibilang Mas Anang 2 atau 3 bulan lagi mungkin Stella juga bakalan launching buku gitu ya. Halo Stella. Boleh bocorin judulnya apa? Boleh, silakan. Judulnya mirip-mirip kok kayak yang sekarang, yang How Much I Love You, cuman diganti 2 posisi katanya aja. Jadi kalau yang Stella tulis jadinya How Much apa? You Love Me. Oh, How Much You Love Me. Oke, penasaran seperti apa nanti bukunya. Satu lagi mungkin Mas Anang sebelum saya kembali ke Mas Derajat lagi ya. Kira-kira selama Mas Derajat ini atau Mas Lana ini mentoring dengan Mas Anang, kira-kira ini tipikal menti yang seperti apa, Mas? Apakah yang ngeyelan atau yang mudah untuk diarahkan atau seperti apa? Beliau termasuk menti yang kritis sebetulnya ya. Ketika apa yang saya pikirkan itu sesuai dengan bayangan beliau akan langsung menerimanya. Tetapi kalau itu tidak pas atau sesuatu yang baru buat beliau, maka beliau akan mengejar dulu, baru kemudian dia akan ikut melangkah bareng saya gitu. Tapi itu sesuatu yang luar biasa karena memang beliau sangat cerdas, sangat kritis. Nah, itu modal yang sangat luar biasa untuk menjadi seorang penulis buku. Gitu, Mas. Oke, siap. Thank you. Terima kasih, Mas Anang. Mungkin nanti kalau ini kita bisa kembali lagi ke Mas Anang. Sekarang saya balik dulu ke Mas Derajat lagi. Ya. Jadi kalau dapat semacam bocoran ya dari Mas Anang tadi, berarti udah lanjut buku kedua, buku ketiga. Jadi untuk kedepannya gimana nih, Mas? Yang pekerja seni bangunan mau ditinggalkan dengan mantap dengan profesi baru atau seperti apa nih? Kemarin kan kita sempat bincang-bincang informal nih Mas Denny ya. Mas Denny mengungkapkan satu ungkapan cerdas multi profesi kan katanya. Itu saya baru dengar tuh istilah itu, cerdas banget tuh. Nah cuma saya sebetulnya secara pribadi kurang setuju kalau itu dialamatkan ke saya. Karena apa? Karena saya tidak pernah mengingkari melangkah berpindah hati dari profesi awal. Jadi nggak murtad dong. Saya berdiri di 2 kaki dengan 2 bidang yang berbeda pun nggak salah gitu. Siap. Oh berarti nanti bakalan ini ya, nulis akan tetap menjadi sebuah kegiatan, di lain sisinya pun sebagai arsitek masih tetap jalan ya? Ya, karena sampai sekarang saya masih mencintai dua-duanya. Baik, kita ini dulu sebentar Mas, ada dari Mbak Dwi Clarasari ya, ada pertanyaan yang sudah disampaikan. Atau Mbak Dwi mau langsung nanya, atau saya bacakan aja pertanyaan yang ada di kolom chat ini. Halo Mbak Dwi, masih bersama kita kah? Bacakan aja ya, oke. Jadi dari Mbak Dwi nanyain, pengen tahu nih Mas, kan Mas Lana menulis hanya berdasarkan ingatan ya, yang mungkin berlandaskan rasa cinta dari seorang ayah kepada anaknya, dan secara diam-diam pula tanpa nanya-nanya ke istri dan lain-lain. Adakah hal-hal yang tertulis yang setelah dibaca oleh Stella ternyata setting atau ceritanya itu kurang pas? Karena
apa ya mungkin aja yang diingat antara Mas Derajat nih sebenarnya kejadian kayak gini, tapi Stella bukan gitu, sebenarnya kejadiannya kayak gini, dia punya versi atau sudut pandang lain. Ada nggak Mas? Boleh Stella yang jawab? Kan dia udah baca. Mengalihkan tanggung jawab nih. Ya, bagaimana Stella? Nih, kalau yang saya bicara kan nanti saya nyetir dia, kan dia posisinya anak saya. Gimana Stella? Adakah kira-kira ceritanya yang nggak sesuai dengan yang Stella ingat atau seperti apa? Ya in general sih enggak, cuma karena aku orangnya lumayan detail juga, jadi kadang ada yang ini kayaknya apa ya, misalnya kemarin aku nggak ingat lagi sekarang bahkan, cuma misalnya apa, misalnya panjang ruangannya tuh kayaknya bukan segitu, lebih kecil lagi sedikit atau gimana, jadi hal-hal minor yang ya nggak terlalu penting juga sih. Iya. Kalau Jadi kan ini juga bukan yang kayak bener-bener harus pas banget semuanya, ada setengah, ada kadang ada fiktif sedikit kayak gitu juga. Fiksinya sedikit gitu, jadi in general sih pas sih menurut aku. ya, jadi secara garis besarnya ya hampir sama lah ya dengan apa yang Stella alami ya. Ya mungkin dari yang kecil-kecil kayak ukuran ruangan atau apa itu sih ya. Dan atau jangan-jangan justru di buku yang Stella tulis How Much You Love Me itu justru ada apa menjawab atau meluruskan dari buku yang Papa tulis, bukan ya? Enggak, bukan. Oh, bukan ya. Enggak, saya ngiranya gitu tadi kan ya, karena apa ada beberapa yang nggak sesuai atau apa justru dijawab oleh Stella di bukunya yang ditulis sendiri oleh Stella, bukan ya? Enggak, malah aku rasanya sih Papa bahkan lebih detail gitu ingatannya dari aku, banyak banget yang aku nanya lagi ke Papa, kok Papa bisa ingat sih hal ini, bahkan aku sendiri juga udah nggak ingat lagi itu kejadiannya kayak gimana gitu. Bahkan buku yang How Much You Love Me ini sih ya garis besarnya untuk menjawab apa ya yang kayak ada satu kalimat itu yang nanyain perlu bukti apa lagi sih yang nunjukin betapa sayangnya dia yang di atas sama kamu gitu. Nah itu aku berusaha menjawab pertanyaan itu gitu. Oke, itu menarik. Nanti saya simpan dulu karena ini ada dari Mbak Francisca ya. Halo Mbak Francisca, katanya mau bincang langsung dengan Mas Derajat atau Stella. Mbak Francisca, bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Boleh kami bincang-bincang langsung. Kayaknya lebih interaktif ya kalau iya, lebih seru kayaknya kan judul di template-nya kan ngakak ya. Iya. Ngajak bareng. Ini harusnya sih ngakak bareng ya. Iya, ngakak bareng. Iya, silakan Mbak Francisca. Oke, Mas Lana, apa kabar? Hai, Stel. Baik. Hai, Stel. Stel, aku mau nyanyi sebentar, boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget ya. Ada satu lagu ini jadi lagu buat saya sama anak saya juga. Ini kebetulan saya udah baca bukunya sih. Deng deng. Oh, nice ya. Oke. Itu di bab sebelumnya saya kan kalau baca ngacak-ngacak nitel, ya kan? Papa tuh emang luar biasa loh. Ya. Saya nggak kepikiran itu gimana caranya Papa ini bikin sehebat ini buku. Dengan kata-kata yang so sweet banget ya. Saya rasa Papa belum pernah belajar tentang sastra ya, tapi buku pertamanya itu udah bisa dikatakan semi sastra ya. Betul nggak Pak Anang? Mas Anang betul nggak? Coba deh Mas Anang deh. Isinya itu bisa nggak sih udah sedikit nyangkut berbau sastra sih kayaknya. Gitu. Ya udah nyastra banget malah ya. Oh, malah sastra banget tuh, kan luar biasa tuh. Iya, ini ada lagu ini nih. Burung kecil berterbangan, tinggalkan sarangnya. Yeah. Lagu itu Tel, tahu Tel lagu itu Tel? Iya, itu kata Papa. Iya. Papa kata Papa, Tel suka banget lagu itu. Jadi Papa sampai sedetail itu, ya sedetail itu Papa mengungkapkan rasa sayangnya sama Tel. Sampai
lagu kesukaannya juga dituliskan di situ gitu kan. Itu so sweet banget loh. Ya buat aku tuh so sweet banget. Dan itu ya kalau ini pengalaman ya Tel ya. Sedikit banget anak-anak zaman sekarang itu diperhatikan sedemikian rupa sama orang tuanya. Gitu kan. Ini apresiasi saya aja buat Mas Derajat, buat Tel dan sama buat Mam ya. Gitu. Terus ada yang mau saya tanya, boleh nggak Tel? Iya boleh. Boleh ya? Boleh ya? Ya oke. Tel udah pernah baca bukunya Papa? Jangan-jangan Tel belum baca bukunya nih malahan. Udah dong. Oh, Dua kali. Berapa kali? Oh, 2 kali. Oke. Bab mana yang paling Tel suka dari tulisan itu? Dari tulisan Papa? Kalau aku jawab 13-13 boleh nggak? Boleh. Oh, jadi jawaban Tel ya 13-13-nya dia suka Oh, 13, gitu. 13. Oke. Tapi dari 13-nya mana yang paling Tel paling menyentuh banget gitu sampai mungkin berurai air mata. Pernah nggak sih? Yang menyentuh banget. Kayaknya prakatanya deh. Prolog maksudnya. Oh, bukan yang menyentuh itu justru bukan dari cerita atau apanya, tapi ada dari susunan kata-katanya gitu ya? Ya, bisa juga sih. Bagian yang mana gitu kan. Kalau tadi kan saya lagu itu tadi ya, aduh ketika Mas Lana menuliskan satu bait lagu kesayangan Tel, itu saya merasa aduh, sebagai orang tua tuh saya tersentuh banget. Ini saya suka nyanyiin juga bareng sama anak saya gitu kan. Dan saya kadang-kadang suka lupa gitu kan, tapi Papa tuh sampai sedetail itu gitu kan menuliskan apa yang kamu suka gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Iya, kalau dari aku kayaknya nggak bisa ya kalau dipaksa pun harus milih satu dari 13 ini karena apa ya udah satu kesatuan itu jadi semuanya aku suka. Terus lebih dari bukunya juga apa usahanya Papa gitu untuk mati-matian selama 2 bulan yang dari sebelumnya bahkan nggak pernah kayak gini, terus sampai segitunya nulis gitu cuman untuk ngasih aku kado ulang tahun gitu. Maksudnya gak usah dipaksain sampai segitunya juga bahkan, dan isinya juga yang ya gitu deh. Ya jadi apa ya sih kayak lebih besar dari buku ini gitu yang buat aku berkesan banget. Pokoknya sarangnya banget ya, love banget ya, apa komplit ya. Sarangnya banget. Oke, thank you ya Tel. Ditunggu ya Tel ya, cintanya Tel untuk Pap di bukunya Tel. Oke, gitu aja sih Mas Denny. Mungkin ada yang lainnya. Oke, terima kasih Mbak Francisca ya. Makasih. Ya. Baik, mungkin kalau menunggu mungkin dari Bapak Ibu teman-teman yang lain kalau ada yang mau langsung berinteraksi langsung dengan Mas Derajat atau Stella silakan. Tapi saya sebelum ini saya mau ke Stella dulu sebentar. Mungkin ini keluar dari pembahasan tentang proses kreatif nih. Tapi saya pengen tahu, mungkin juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman atau yang nonton itu. Kenapa sih Tel begitu begitu besar keinginannya untuk ya seperti yang dibilang Papa itu ya Bu, untuk terbang atau berkelana dan sekolah di negeri orang terpisah jauh dari orang tua seperti apa sih yang ini terbesarnya motivasi terbesarnya gitu, bisa cerita nggak? Setelah cerita nanti kasih waktu saya beberapa kalimat untuk melengkapi ya Mas. Siap. Silakan Stella. Ya, motivasi terbesar aku jadi sharingnya agak personal. Aku pengen nyenengin orang tua kayak semua anak lainnya mungkin juga. Terus ya yang rasanya aku bisa kasih ya
kan dulu ceritanya masih kecil belum punya apa-apa gitu, jadi satu-satunya yang anak sekolah bisa lakukan ya belajar sungguh-sungguh gitu. Terus ya itu, terus jadinya juga tadi kan udah dibilangin sepintas juga gara-gara diajak sama Bude ke Singapura, terus lihat Koko juga jadi kepengen gitu. Jadi ya apa ya, kayak utamanya sih yang terbesar itu ya pengen dari orang tua, terus begitu lihat juga dunia luar sana tuh menyenangkan kayaknya, terus banyak yang aku bisa pelajari dari kalau keluar gitu. Terus aku juga pengen ajak orang tuaku mau papa buat juga lihat dunia luar gitu. Tadinya sih mimpinya begitu gitu, tapi ternyata yang mau dikasih jalan jadinya nagih keterusan. Tapi kalau ini ya saya potong sedikit, tapi apa untuk menyenangkan orang tua. Tetapi kalau lihat dari cerita di buku ini, justru itu hal terberat loh bagi papa khususnya ya, ketika harus berpisah dengan Stella dengan jarak sekian yang begitu jauh dan rentang waktu yang juga cukup lama gitu kan. Gimana itu? Apakah apakah Stella juga merasakan perasaan yang sama atau justru ini, atau apa, kan sebagian anak-anak gini, ya mending gua keluar dari rumah biar bisa bebas terlepas dari aturan-aturan atau yang selama ini dari orang tua, atau punya perasaan seperti itu juga nggak? Ada kayak gitunya sih, kalau jujurnya mah paling juga mungkin sebulan pertama waktu keluar, terus habis itu pengen pulang karena berat di sananya. Tapi ya emang itu pengorbanannya dari pihak aku juga, terus dari pihak orang tua juga. Nanti aku lemparin ke papa rasanya gimana. Tapi ya itu emang berat dan konsekuensi yang namanya kan nggak semuanya juga bisa enaknya doang gitu. Jadi ya aku jalanin demi mimpi cita-cita yang barusan tadi aku bilang. Oh, jadi awalnya memang terasa senang juga ya, bisa lepas, bisa apa, tapi setelah sebulan 2 bulan menjalani akhirnya ya terasa berat juga ya. Ada perasaan buat, mungkin timbul juga perasaan ya sudahlah menyerah saja. Mungkin pernah juga kali merasakan perasaan seperti itu ya. Oh, berkali-kali, enggak berkali-kali ya. Nah, justru itu yang membuat Stella kuat untuk apa menahan perasaan seperti itu, apa salah satunya? Stop. Okay. Itu ada di surat nanti yang akan dibagikan untuk pemesan buku di sesi ini. Semua ada di surat itu. Ini suratnya mudah-mudahan nggak kebaca ya. Ini surat tulisan asli Stella tahun 2007, saat dia sebelum berangkat ke Singapura. Dan surat ini sebetulnya menjawab mengapa Stella begitu, kalau menurut saya ya, jauh lebih kuat dari kedua orang tuanya, jauh lebih prihatin, jauh lebih mau bersusah-susah begitu. Semua ternyata ada di surat ini gitu. Dan surat ini saya temuin di laci meja belajarnya di Bandung beberapa saat sudah buku pertama terbit gitu. Kalau ini saya temukan sebelumnya, mungkin ini akan jadi satu bab di buku pertama. Jadi itu nanti akan didapatkan di mana? Apakah di door prize yang 3 paket itu atau bagi yang order bukan. buku pas acara ini? Untuk seluruh audiens yang order buku 1 dan 2, 1 atau 2 di acara ini, semua akan mendapatkan printout surat tanda tangan, surat tulisan tangan asli Stella. Oke, siap. Satu lagi nih, masih ke Stella kayaknya. Itu ketika S1 di Jepang, lanjut S2 ke Belanda, itu boleh tahu bidang studinya apa, Stella? Agriculture. Jadi tadinya general agriculture, konvensional kayak gitu juga. Terus ke Belanda aku pengen yang lebih sustainable, jadi bidangnya organic agriculture. Tetap satu bidang. Lebih simpelnya kayak pertanian gitu berarti ya? Pertanian organik. Apakah sebegitu nggak ada lahannya di Bandung lagi kah sampai Stella harus bertani sampai ke Jepang atau Belanda? Ada di Bandung juga bisa, cuman ya secara ilmu pengetahuan teknologi aku masih pengen nge-explore yang di luar dulu, terus nanti baru habis itu mikir gimana cara kita bisa adaptasikan buat
di Indonesia gitu. Oh, berarti pemikirannya untuk bagaimana supaya bisa juga untuk nanti lebih memajukan pertanian yang ada di Indonesia ya. Siap. Ya. Ini juga ada pertanyaan satu lagi nih dari Mas Ari Kinoisan. Apakah mau saya bacakan atau mau interaksi langsung aja, Mas? Bu Ari ya? Bu Ari, sorry. Bu, ya Mbak. Halo, Bu Ari. Atau mungkin saya bacakan aja yang ada di kolom chat ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Stella ketika mendapatkan bukunya? Dan kedua, ya ini bisa Stella atau bisa Papa juga yang jawab. Nah, mengapa Papa sangat ingin menghadiahi buku tersebut kepada Stella? Silakan dari dua pertanyaan tersebut. Silakan ya. Rasanya pas dapat bukunya, kalau dibilang surprise sih udah nggak surprise karena tadi acara bocor jam 3 pagi itu. Rasanya ya besarnya bersyukur banget sih pastinya. Dapat hadiahnya nggak kayak tahun-tahun sebelumnya, benar-benar luar biasa banget. Terus bukunya langsung aku habis baca dalam kayaknya sejam apa berapa gitu semuanya, bener-bener sambil peluk bantal, sambil buat karena tisunya kejauhan jadi pakai bantal aja. Ya kayak gitu. Untuk jadi sempat surprise juga ya menerima, mungkin seperti yang saya tanya di awal ya, mungkin dari keseharian dan Papa tidak begitu bisa mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya, tapi ketika di buku itu terungkap semua ya. Lewat kata-kata ya. Walaupun sehari-hari sih aku tahu bisa ngerasain. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa sih Mas Derajat begitu ya istilahnya begitu ngotot ya, atau bukan ngotot juga sih, kenapa alasan terbesarnya untuk menghadiahi buku tersebut? Ya mungkin sebagian sudah terjawab di narasi saya di awal bahwa tujuan utama menulis ini adalah tujuannya tunggal awalnya, ngasih kado di hari ulang tahunnya gitu. Dan tujuan itu, misi itu saya pegang sampai akhir menulis buku karena itu salah satu pendorong saya atau pengingat saya, sama seperti tadi Mas Anang bilang bahwa betapa kecewanya orang yang, kalau kita membayangkan ada orang yang mau baca buku itu, terima buku itu, tapi akhirnya nggak jadi bukunya gitu. Jadi kenapa ngotot nulis, karena menurut saya itu satu-satunya yang terpikir oleh saya, kado berupa barang fisik yang nggak ada lagi di dunia ini gitu. Mau beli pun nggak ada gitu kalau nggak saya buat gitu. Dan itu nggak bisa ditolak sama anak saya. Itu jawabannya. Saat itu ya, jadi pengen menghadiahkan sesuatu yang spesial yang selama ini belum pernah diberikan ya Mas ya. Mungkin kalau dalam bentuk barang, dalam bentuk kesannya akan tidak sedramatis yang ini ya. Ya itu tujuan awal atau motivasi awal yang terpikir itu. Tapi setelah buku ini berproses setengah jalan, sampai terbit, sampai diterima oleh beberapa tangan pembaca gitu, sampai terima cukup banyak masukan balik gitu, baik kritik maupun apresiasi, itu motivasi awal itu ternyata berkembang menjadi banyak keuntungan, banyak benefit, banyak daya tarik gitu, yang membuat tadi Mas Anang bilang sepertinya jadi adiktif gitu. Nah, banyak hal itu apa gitu? Itu ada di bab 6 buku kedua saya, yang makanya judulnya Menang Banyak gitu. Jadi boleh cerita sedikit Mas, Menang Banyak itu tentang
tentang apa ininya? Nanti pembahasannya lebih dominannya tentang apa lagi di buku Menang Banyak tersebut? Buku Menang Banyak ini mungkin semacam suplemen dari buku pertama. Mas Anang kemarin malam bilang bahwa ini seperti buku biologi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, tidak terpisahkannya yang kedua ini mendukung atau menyokong buku pertama gitu. Dengan baca buku pertama, orang bisa menikmati isinya, tapi dengan dia menambah satu bacaan lagi, baca buku kedua, itu seperti kemarin saya bilang juga, bahwa seperti orang mendengarkan satu lagu yang syarat makna katakanlah, dengan dia tahu pencipta lagu itu latar belakangnya apa sih sampai dia menciptakan lagu itu gitu. Itu begitu kita dengar lagu lagi setelah kita baca cerita terbentuknya atau terciptanya lagu itu atau latar belakangnya, rasanya akan berbeda gitu. Kedalaman rasanya akan berbeda kalau menurut saya. Nah, ini sama gitu. Buku kedua adalah di balik layar penulisan buku pertama. Jadi mulai dari awal kenapa saya nulis, sampai mentok-mentoknya di mana, sampai di sentil-sentil atau di disindir-sindir sama Mas Mentor, sampai digebrak-gebrak Mas Mentor, terus sampai saat nggak bisa ngerem nulis, sampai saat idenya kering gitu, sampai di akhir tulisan, yaitu saya bilang ada beberapa berkat yang nggak pernah terpikir sebelumnya bahwa kita bisa dapat apresiasi, kita bisa menginspirasi orang gitu, kita bisa dapat predikat penulis walaupun baru satu buku yang dibuat gitu. Seperti itu gitu. Jadi benefit-benefit itu banyak banget gitu. Jadi makanya buku kedua ini lahir. Mungkin buku kedua ini nggak seperti buku pertama yang tadi Mas bilang bahwa ini ada romantismenya, ada kata-kata yang indah gitu. Kalau buku kedua ini, Tel udah baca, Mas Anang udah baca pasti karena dia pengampu saya. Tel berpendapat bahwa buku kedua ini bukan seperti buku mengajak orang untuk menulis yang mengiming-imingi dengan oh ini gampang kok, ini ungkapan sejujurnya dari apa yang saya alami selama nulis buku pertama gitu. Jadi bilang gampang ya gampang, dibilang susahnya juga ada gitu. Isinya seperti itu, Mas. Seperti itu ya, tapi cukup menarik juga. Tapi bukan trik bisnis ya, jadi dibilang masih ada kaitan dengan buku pertama supaya orang tetap Gak, Mas, bercanda aja itu, Mas. Boleh lah, nggak apa-apa. Iya. Jadi, nih satu lagi nih yang cukup menarik. Dari awal kan buku ini hanya untuk hadiah ulang tahun Tel ya. Bukan rencananya bukan untuk untuk dijual secara untuk umum. Paling hanya untuk orang-orang terdekat, keluarga, sama mungkin ada beberapa orang yang berjasa dalam perjalanan hidup Mas Derajat dan Tel selama ini. Tetapi kenapa akhirnya memutuskan untuk bisa dijual secara umum? Mungkin pertanyaannya jawabannya mirip juga dengan Mbak Monita nanti yang tampil jam 19 nanti ya, pukul 19, bahwa setelah buku ini jadi, setelah buku ini terbit dan dibaca oleh beberapa orang dekat, ada beberapa tanggapan kan, Mas. Jadi tanggapan ini menyatakan bahwa buku ini layak dibaca oleh lebih banyak orang gitu. Ada yang mungkin orangnya ada di sini juga, ada yang beli 10 buku untuk dia bagikan. Ada yang bawa beberapa buku untuk dibawa ke sekolah menengah kejuruan di Klaten, dititipkan di perpustakaan sana. Nah, jadi saya nggak pernah menyangka bahwa buku ini, tulisan ini yang tadinya untuk konsumsi sendiri, itu ternyata diterima gitu.
Nah, itu yang menyebabkan saya berpikir bahwa ya sudah, kalau memang pasar membutuhkan, saya akan sebarkan gitu. Walaupun sebetulnya sampai sekarang orientasi saya belum orientasi bisnis ya. Iya, jadi karena orientasinya lebih ini ya, biar inspirasi atau apa ini bisa dibaca dan memberikan pengaruh ke lebih banyak orang lagi, seperti itu kira-kira Mas ya. Ya betul, karena ada beberapa juga kalau disimpulkan mereka menyatakan bahwa ini inspirasi baik dari tokoh telnya maupun dari kedekatan orang tua terhadap anaknya gitu. Bahwa tiap momen kehidupan itu jangan sampai terlewat. Karena tidak bisa terulang. Nah, hal-hal begitu yang membuat saya untuk berpikir kembali bahwa ini mungkin bisa dibaca lebih banyak orang untuk kebaikan. Oke, ada satu pertanyaan lagi kayaknya dari Mbak atau Bu Agnes Kusuma ya. Kira-kira, jadi tanggapan istri setelah mengetahui Mas Derajat bikin buku ya untuk Stella, dan itu tanggapannya seperti apa? Yang awalnya kan nggak sadar tuh, udah sampai siang taunya itu buku nggak istilahnya dicuekin, nggak, siapa sih ini ngirim-ngirim buku gitu kan. Jadi gimana akhirnya tanggapan istri menanggapi hal tersebut? Ini boleh diperjelas, jadi tanggapannya pada saat terima buku itu dan tanggapannya seperti apa, begitu? Iya, jadi mungkin atau Bu Agnes ada ini masih bersama kita di Zoom ini. Halo Bu Agnes. Halo Mas Denny. Halo, mungkin biar lebih jelasnya Bu Agnes bisa langsung ke Mas Derajatnya. Iya, itu tadi kan nggak ditanggapi oleh istrinya setelah dapat buku. Terus setelah tahu itu buku tulisan Pak Derajat, terus gimana? Ya malu dia. Malu. Ya malu. Dia kan kayak kecele gitu. Ini kok buku dari tadi dibiarin, ternyata ini suaminya sendiri yang tulis. Malu. Terus udah gitu, saya bilang, yuk baca. Enggak, nanti. Dia tipe orang yang nggak mau tampil, nggak mau mengekspresikan secara gamblang gitu. Jadi nanti dia bacanya nanti. Nah, waktu dia baca buku sendiri, saya cuma lewat aja, dari sudut mata saya dilihat hidungnya merah, ya ada tisu juga di sebelahnya. Padahal sebenarnya pengen juga kali ya Mas ya, ketika itu dipuji atau apa, dikasih pujian nggak Mas sih sama istri? Saya sangat hafal bahasa tubuh. Oh, gitu. Jadi sekian puluh tahun menikah, bahasa tubuh tuh udah berbicara lebih jauh daripada kata-kata. Oh gitu ya. Jadi bukan tipe orang yang bisa mengekspresikan dengan kata-kata juga istrinya berarti ya. Dia bisa mengekspresikan sesuatu, cuma tidak semuanya secara gamblang dan jelas. Saya lebih mudah menangkap dari yaitu gestur, bahasa tubuh, mimik. Bangga nggak Pak? Istrinya bangga nggak itu? Kalau lihat dari mimiknya sih bangga dan mengakui ya sekarang ya. Tadinya kan di buku kedua saya tulis bahwa berapa kali dia negur, udah jam segini tidurlah, kurang tidur terus, udah kayak penulis aja gitu. Terus di buku kedua tuh saya bocorin tel yang masuk bawa kacang mete gitu. Ya papa kan memang udah penulis. Tapi itu harusnya Mas Derajat bisa memahami juga itu bahasa tubuh. Mungkin maksudnya ini orang nulis terus kok gue yang dicuekin. Mungkin itu kali Mas ya, enggak ya? Betul. Bahasa tubuhnya nggak bilang begitu tuh Mas. Oke. Ya, terima kasih Mas Derajat. Sama-sama. Ini Ibu Agnes dari Semarang juga penulis handal ini. Handal. Ya, saya udah baca 2 bukunya, mengalir dengan natural. Bahasanya nganu ya, apa? Semarangan kan? Apa? Semarangan. Semarangan. Medok katanya.
Ya, sukses terus Pak Derajat. Sukses ya, Stella ya. Sama-sama saling mendukung, mendoakan. Jadi, makasih Mas Denny. iya sama-sama Bu Agnes. Baik Mas Derajat, jadi kedepannya seperti apa nih harapan kedepannya dengan buku pertama dan juga buku kedua seperti apa nih? Apakah atau udah siap lagi dengan buku yang ketiga? Iya, buku ketiga nih, ini ada Mas Anang, saya takut salah ngomong ini. Nggak apa-apa, Wis. Buku ketiga ini terpikir sejak pertengahan atau awal-awal buku kedua mau saya tulis sebetulnya. Cuma buku kedua ini kan harus nyambung dengan buku pertama, jadi buku kedua ini harus antri paling depan lah. Nah, buku ketiga ini sebetulnya buat saya pribadi buku yang semacam kebalikan dari buku pertama. Buku pertama ini kan ditulis sendirian, nggak boleh ada orang tahu gitu. Nah, buku ketiga ini idenya adalah bercerita tentang kami semua, kami bertiga dan seisi rumah ini masih berputar soal saya masih tertarik berputar-putar soal kami di keluarga ini. Cuma sudut pandangnya, point of view-nya berbeda. POV-nya adalah dari anjing kesayangan kami di rumah. Apa yang dia lihat, apa yang dia cium, endus, apa yang dia pikirkan, apa yang dia usahakan untuk dimengerti. Semua pokoknya yang ada di pikiran dia yang dia tidak bisa dia ungkapkan, saya coba tuangkan dalam satu cerita di buku gitu. Waduh, keren juga. Berarti kesannya Mas sebagai penterjemah dari apa yang dirasakan oleh hewan peliharaannya gitu ya? Iya, mau nggak mau saya juga harus cari referensi cukup banyak. Kenapa? Ya ini selingan aja. Kenapa kucing atau anjing itu suka dielus kepalanya gitu? Karena itu kesan pertama yang mereka dapat begitu lahir, mereka dijilat kepalanya oleh induknya gitu. Tapi hati-hati ya Mas ya, jangan sampai nanti bicara sendiri dengan peliharaannya, bikin takut orang di rumah, jangan ini ya. Oh, sebentar. Semua peliharaan kami di rumah kami ajak ngomong Mas setiap hari. Oh gitu ya? Iya betul. Oh, Iya betul. Menarik. Siap. Oh, jadi itu buku ketiganya, point of view-nya itu dari anjing peliharaannya ya, seperti mantap. Nah, semua mungkin setiap orang kan pasti ini, apalagi yang gemar baca atau gemar nulis, Mas punya bacaan favorit atau penulis yang diinikan nggak, yang diidolakan atau apa gitu? Sebetulnya karena saya nulis buku pertama ya, jadi kalau mau jujur kegemaran saya membaca itu sempat terputus gitu sejak saya terakhir kalau nggak salah rutin baca itu sampai pertengahan mendekati akhir saya kuliah. Itu cukup banyak bacaan saya, bukunya pun masih numpuk gitu. Tapi setelah itu saya sendiri nggak sadar kenapa kebiasaan itu terhenti gitu. Jadi sekarang ini bukannya nggak pernah baca, tapi jauh intensitasnya kurang dibanding dulu. Kalau dulu tiap kali ada buku terbitan Kobor, Cipta Loka Caraka, mungkin Mas Anang kenal banget nih sama penerbit-penerbit zaman dulu itu. Itu saya beli gitu, terutama tentang psikologi populer, tentang pengembangan diri, tentang keluarga gitu. Nah, terakhir memang saya akui saya kurang membaca. Jadi begitu ada pembaca buku saya yang bilang kamu belajar untuk nulis, bacaan kamu banyak ya gitu. Kurang sebetulnya. Itu kelemahan. Oh gitu. Tetapi ya walaupun begitu, kalau melihat dari bahasa yang Mas pakai di buku yang ditulis ya biasa kalau orang yang sedikit referensi bacaan atau apanya biasa kan bahasa kan akan monoton tuh, terjadi pengulangan. Tapi ini justru sastra banget gitu kan. Ya mungkin itu kalau menurut saya ini ya jawaban saya duga nih jawaban Mas Anang. Kalau baca lebih banyak mungkin lebih bagus lagi. Oh iya siap.
Nih satu Mas, saya penasaran. Kenapa di judul buku ini I-nya itu tulisannya merah? Kenapa dia berbeda dengan warna yang lain judulnya ini? Nah, ini boleh dibaca sebetulnya. Ini juga ingin saya ungkapkan sebetulnya di event ini. Ini kan ada di prolog kalau nggak salah. Sebentar. Ya, di prolog. Ini ada satu kalimat saya bacakan ya. Tel, adakah yang bisa jadi alasan untuk membuatmu kurang percaya bahwa ia sangat mencintaimu? Jadi dari bab ke sorry. Oh, jadi ada maksud Ya, tersendiri ini ya? bab 9. Bab 9 ini Ya. kan judul babnya How Much I Love You. Nah, itu di bab 9 itu saya kumpulkan momen-momen aneh tanda kutip yang terjadi pada Tel gitu. Itu di beberapa negara, di beberapa kejadian yang anehnya tuh misalkan ada satu orang Tel lagi berhenti di perempatan naik sepeda lampu merah. Ada satu pemuda Jepang datang berdiri di samping sel, dia cuma bilang kamu hati-hati ya dalam bahasa Jepang. Terus dia pergi aja ngeloyor gitu. Nah itu kan aneh banget gitu. Terus ada beberapa kejadian yang tiba-tiba waktu Tel nunggu bis begitu lama sampai ketakutan nggak ada bis padahal harinya sudah gelap gitu. Tiba-tiba ada bis yang nggak pernah lewat ke situ, tiba-tiba lewat ke situ. Jalurnya bukan di situ gitu. Dalam bis itu tadi cuma ada satu anak sekolah perempuan pakai seragam, padahal di situ nggak ada jalur sekolah gitu. Nah jadi ada 3, 4, 5 kejadian seperti begitu saya kumpulkan di bab itu wujud dari sayangnya Tuhan kepada dia gitu. Jadi saya tanya di buku itu, apakah kamu kurang percaya gitu buat dia tuh mencintai kamu gitu. Jadi buku ini How Much I Love You tuh I-nya tuh Tuhan gitu. Sama seperti buku dia yang nanti akan dia tulis How Much You Love Me, U-nya tuh huruf besar dan merah gitu. Oh gitu. Jadi bukan hanya membicarakan bagaimana tentang kasih sayang seorang ayah kepada anak ya, tapi ini lebih general dan lebih umum lagi taunya. Seperti itu Mas, kira-kira Mas Derajat ya? Dikoreksi Mas, bukan hanya itu, saya nggak dengan buku ini nggak terpikir bahwa saya mencintai dia gitu dengan judul ini. Judul ini murni menyatakan bahwa Tuhan tuh sayang kamu gitu. Jadi itu sebenarnya inti yang pengen Mas Derajat sampaikan melalui buku ini ya? Iya, benang merahnya di situ sebetulnya. Oke, cukup menarik. Dan ada masukan juga nih Mas, khusus untuk buku ketiga katanya. Coba gimana kalau dibikin dalam bentuk komik gitu. Mungkin lebih menarik karena melibatkan ada hewan peliharaan atau apa tadi ya. Itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan juga. Baik. Ini juga memang nanti masih diolah. Mungkin kalau Mas Anang di buku kedua ini belum sampai ujung udah nyapi saya nih, saya disorong-sorong, kamu jalan sendiri sana, jalan sendiri gitu. Dia udah nggak mau jadi mentor saya tuh. bukan nggak mau jadi mentor kali, tapi melihat kemampuannya nih udah bisa ibarat dari orang tua ke anak, ini udah bisa dilepas buat jalan sendiri. Mungkin seperti itu kali Mas. Mas ini udah kong kali kong sama Mas Anang untuk bisa ini. Sama. Nah, jadi di buku ketiga ini mungkin mohon juga bimbingan dari Mas Anang, apakah buku ini bentuknya akan fiksi atau faksi atau komik atau apa? Nah, nanti kita bicara ya, Mas. Oke, siap. Jadi nanti akan lebih dibicarakan lagi atau lebih ditentuin lagi mau formatnya menjadi seperti apa, Mas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa ke arah situ ya, ke arah jadi komik atau seperti apa nantinya ya. Ya, cuma yang memang terpikir sama saya mungkin pangsa ini akan lebar gitu karena mungkin pencipta binatang atau bukan hanya mungkin juga bisa baca buku ini ya, karena membahasakan apa yang selama ini kita
kita tidak pernah tahu gitu. Ya, oke. Mungkin boleh, gak terasa udah hampir lebih 60 menit lebih ya kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ketika menulis itu kan pasti ketika seperti Mas Derajat bilang tadi mengalami suatu momen di mana ketika kehabisan ide atau stuck atau apalah seperti itu kan. Mungkin bisa kasih tips sedikit Mas ke orang-orang atau ke ya audiens atau ke peserta juga bagaimana ketika situasi tersebut datang seperti apa Mas Derajat untuk mencari solusinya? Sepintas saja ya, soalnya banyaknya ada di buku kedua nih. Nanti kalau saya sebutin banyak, jadi buku keduanya nggak laku. Oh gitu. kayak iklan Mas, sebutin ininya aja judul iklan dan sedikit pengantarnya saja. Ya, spoilernya ya. Jadi pada saat ide itu kering gitu, sebetulnya kalau menurut saya pada saat kejadiannya memang kita jadinya malas ya. Jadi mau nulis, waktu yang dihabiskan cukup banyak, hasilnya cuma sedikit. Kadang-kadang kita hapus lagi gitu. Nah, jadi ide ini sebetulnya berkaitan erat kalau menurut saya dengan ketaatan kita pada tujuan gitu kalau menurut saya. Kalau seperti nulis buku pertama gitu ya, itu karena tujuannya sangat jelas. Tanggal sekian belas September itu harus selesai. Apapun yang terjadi pokoknya harus selesai gitu. Itu jadi prosesnya dengan menulis buku kedua itu sedikit berbeda. Mas Anang juga mungkin merasakan bahwa buku kedua tuh ada molor-molor. Memang di samping itu ada 1 bulan saya ada satu peristiwa keluarga yang memang saya harus berhenti total dari menulis. Tapi hambatan-hambatan di buku kedua ini menurut saya walaupun ini buku kedua ya, tapi hambatannya terasa sedikit lebih berat dari buku pertama karena mungkin goalnya tidak sejelas buku pertama, target waktunya tidak sejelas buku pertama. Terus di samping itu juga hambatan-hambatan yang muncul pada saat menulis, misalkan kekurangan ide dan sebagainya, di buku kedua ini lebih banyak daripada buku pertama. Buku pertama semua materinya ada di kepala sebetulnya. Ada di kepala dan hati ya. Kalau buku kedua ini kan ada beberapa hal yang saya mesti ingat-ingat lagi, ini waktu nulis buku pertama, kenapa ya ini macet dan sebagainya gitu. Jadi kalau pertanyaannya apa tipsnya untuk ngakalin pada saat kekurangan ide, itu kalau menurut saya selama kita memegang teguh misinya, terus mendisiplinkan diri tiap hari menulis, nggak ketunda sampai seminggu kosong nggak nulis sama sekali gitu. Rasanya sih yang kejadian stuck benar-benar macet itu hampir tidak pernah terjadi harusnya ya. Yang sering terjadi adalah kesibukan, Mas Anang bilang puting beliung kesibukan sehari-hari, itu membuat kita menelantarkan kewajiban untuk nulis itu. Kita kalahin prioritas nulis demi kegiatan lain yang kadang-kadang memang lebih perlu, kadang-kadang tanda kutip mungkin dicari-cari sendiri gitu. Nah, jadi jujurnya kira-kira seperti itu gitu. Dengan mendisiplinkan diri, terus dengan seperti banyak ditulis buku-buku how to yang lain gitu untuk panduan menulis, itu ide-ide bahwa harus jalan-jalan, harus banyak baca, harus melakukan kegiatan ini dan itu gitu untuk dapat ide. Kalau menurut saya itu semua bisa ditempuh sih. Cuma kalau misalkan memang dari kita misi, goal, passion, hati kita nggak di situ, modalnya banyak juga tetap aja kalau menurut saya bisa macet. Jadi mungkin yang bisa saya tangkap, satu, kita harus menetapkan dulu goal akhirnya yang pengen dicapai dalam menulis buku ini seperti apa, seperti itu Mas ya. Iya. Harus setia dan patuh kepada misi yang ingin dicapai tersebut ya. Setelah itu mungkin patuh dan setia itu kan artinya dalam kegiatan harian yang kita targetkan pun kita akan ikut ke itu kan, akan mengacu ke itu gitu. Iya. Oke.
Ya, jadi mau ketika kita telah mematuhi goal yang ingin kita capai, ya mau nggak mau setiap hari, setiap waktu kita pasti akan menyempatkan untuk menuliskan ide-ide yang akan kita tuliskan. Tapi seperti itu, Mas ya. Iya, Mas Anang pernah, kalau nggak salah pernah nulis di salah satu tulisannya bahwa writer's block itu bullshit gitu, omong kosong. Benar ya, Mas? Kayaknya Mas Anang tadi bilang mohon izin live karena baterainya tinggal 20%. Oh, baik. Iya. Jadi oke, terakhir mungkin dari Stella, ini juga ada permintaan mau berkenan untuk membacakan ini enggak, 1 atau 2 paragraf bukunya. Ada dari Christina Yoga. Dan nanti setelah dibacakan 1 atau 2 paragraf, saya pengen Stella menyampaikan sedikit statement tentang yang bisa dijadikan inspirasi atau apa bagi orang-orang atau teman-teman di luar sana mengenai semacam motivasi atau apalah yang Stella dapatkan selama menjalani pendidikan yang jauh dari orang tua dan di tempat yang bisa bilang lumayan jauh juga gitu. Ya. Oke. Mau ada request yang mana yang mau dibacain? Kalau di sini dari Mbak Christina Yoga sih, boleh nggak Stella bacakan 1 atau 2 paragraf bukunya? Halo Mbak Ibu atau Mbak Christina, masih di sini nggak ya? Masih. Masih, ya silakan. Ini maksudnya buku yang ditulis oleh ini kan, yang How Much I Love You ini kan? Iya, betul. Iya. Ada request bab yang mana kata Stella? Kebetulan saya belum baca bukunya. Oh gitu, jadi bisa Stella yang milihin kali. Ya, favoritnya Stella aja deh. Oke, aku bacain prolog ya, yang tadi aku bilang aku paling suka bagian itu. Oke. Semuanya aja. Prolog. Melepasmu 10 tahun lalu saat baru lulus SMP dengan satu alasan, memberimu kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Seperti Khalil Gibran berkata, kamu adalah anak-anak kehidupan yang merindukan dirimu sendiri. 10 tahun terpisah jarak dan pandang, nyatanya tak mampu merenggangkan 3 hati kita. 3.500 kali sambungan telepon, kita bicara tiap malam, nyaris tanpa putus. Dalam cerita yang membawa tawa dan tangisnya sendiri-sendiri. Buku ini ditulis Papa tentang anak perempuan yang dicintainya. Ditulis sendiri dalam diam, kamu tak tahu, juga mamamu. Ada tentang hantaman sedan yang menerbangkan sepeda yang sedang kamu kayuh dan menghamburkan bekal makan siangmu, mematahkan tulang-tulang kamu hingga meniadakan kesadaranmu. Tentang hadirnya orang-orang asing di sekitarmu yang sengaja ia sediakan bagimu untuk menemukan berkas maha penting yang hilang di antara rimbunan daun-daun kentang. Tentang supir bus yang menghiburmu dengan segenggam coklat Hershey. Tentang pemuda asing yang sengaja menghampirimu hanya untuk bilang hati-hati, lalu pergi. Del, adakah yang bisa jadi alasan untuk membuatmu kurang percaya bahwa ia sangat mencintaimu? 10 tahun tidak singkat untuk sebuah penantian. Menanti munculnya satu keberanian untuk menuliskan ini semua. Ujung penantian berakhir. Ini bukan cuma soal keberanian. Kisah-kisah unik yang bertumpuk seiring geraknya roda kehidupanmu. Mengusik untuk mulai menorehkan pena. Ini sekarang mewujud menjadi karya. Oke, terima kasih Tel sudah ini. Mungkin ada yang satu statement dari Tel yang bisa menjadi motivasi atau inspirasi buat teman-teman di luar sana kali? Inspirasinya dari aku ya, bukan dari dari Stella dari Stella untuk ini. Kalau dari Papa saya udah dapat tadi kan bagaimana untuk tentang menulis. Tapi ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman atau bagi audiens yang lain yang mendengar ya untuk
perjuangan Stella mencapai cita-cita yang udah diidam-idamkan atau diinikan dari awal gitu. Mas, izinkan saya untuk memulai satu paragraf saja supaya dia ada landasan dari situ dia cerita ya. Iya, boleh, silakan. Boleh ya. Saat dia mengajukan beasiswa ke Singapura, ASEAN Scholarship, itu kan ada sesi wawancara. Nah, dalam sesi wawancara itu terungkap gitu. Setelah keluar dari wawancara terungkap bahwa dia menyatakan apa tujuannya dia belajar ke Singapura, kenapa dia milih jurusan biologi dan kimia tapi bukan fisika gitu. Itu dia mengungkapkan ke pewawancara ini bahwa misi dia ke Singapura dan belajar biologi dan kimia itu tuh karena dia ingin menguasai satu ilmu di mana nanti satu saat dia tuh bisa menyejahterakan orang banyak gitu. Jadi dia pengen satu profesi yang bukan hanya berpengaruh pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok gitu. Jadi dampak dari kerjaan saya tuh harus dampaknya luas gitu. Nah, sejak dari Singapura itu makanya dia terpatok memilih untuk jurusan yang dia pilih itu biologi dan kimia, makanya ke depannya itu menentukan langkah dia untuk jurusan selanjutnya yang dia bisa pilih gitu. Dia nggak mungkin bisa pilih mesin karena dia nggak belajar fisika di Singapura. Silakan dilanjut. Iya, itu tadi satu lagi bukti kalau ingatan apa-apa tuh detail banget, bahkan aku aku ngomong apa di wawancara waktu ke Singapura. Ya itu motivasinya, satu aku emang mimpi aku ke depannya kayak gitu, tapi mungkin untuk yang generalnya juga yang aku pengen sampein tuh dia berani aja untuk bermimpi gitu, dan kalau udah usaha dan doa ya harusnya bisa-bisa aja mencapai mimpi itu. Satu lagi, terus belajar, buat aku sendiri juga terus belajar untuk mensyukuri semua apa yang udah dikasih ke kita gitu, karena kalau enggak ya enggak akan ada cukupnya. Oke, mantap. Jadi istilahnya jangan takut untuk bermimpi dan percaya dengan kekuatan doa dari orang tua dan kerja keras itu bakalan pasti bisa menggapai yang kita cita-citakan. Seperti itu lebih kurangnya berarti ya. Saat ini kalau nggak salah Stella masih ini ya, lanjut S3 ya? Ya. S3. Dan lagi libur atau apa sekarang? Enggak, sekarang udah mulai lagi, kemarin libur sebulan Desember. Sekarang work from home, kebetulan berkat corona kali ini. Berkat. Jadi bisa work from home literally dari sini gitu. Oke, jadi ada berkahnya juga corona ya, work from home dan bisa berkumpul bersama keluarga. Oke, sukses selalu ya buat Stella untuk lanjut sekolah S3-nya. Dan sama-sama. Ya. Sukses buat semuanya. Baik, mungkin juga. Iya. Baik, mungkin Bapak Ibu, teman-teman dan kakak semua udah hampir ya 1 jam lebih ya kita ngobrol dan bicara menggali proses kreatif dan juga sedikit cerita di penulisan Mas Derajat tentang di buku yang pertama dan buku keduanya. Oh iya, saya lupa. Kalau ada di audiens atau peserta yang pengen memesan buku ini seperti apa nih, Mas Derajat? Kemana mesannya dan berapa untuk harga bukunya sendiri? Ya, untuk harga silakan Mas Host yang sampaikan karena kemarin sudah saya sampaikan kan. Kalau untuk pemesanan ke mana nih? Boleh lewat Instagram saya saja.
boleh disampaikan di kolom chat atau apa mungkin kontak yang bisa dihubungi bagi yang pengen memesan buku. Baik. Jadi kemarin juga udah ngobrol-ngobrol dengan Mas Derajat. Jadi buku untuk order ini bisa bagi Bapak Ibu teman-teman yang berminat dengan buku How Much I Love You ataupun buku Menang Banyak, itu bisa langsung kontak ke Mas Derajat. Untuk harganya sendiri jadi yang How Much I Love You ini ada dua versi Mas ya, ada yang full color sama yang ya. Jadi kalau yang full color, kalau itu di harga 150.000 ya? Iya, pada saat kemarin dijual di lingkungan terbatas, itu mungkin beberapa dari audiens ini juga udah ada yang pernah membeli. Itu biaya produksi ditambah biaya ilustrasi dan sebagainya, itu saya jual 130.000. Nah, mengingat ini dirasa terlalu mahal, jadi saya punya ide beberapa halaman teks ya, itu dibuat hitam putih. Nah, sedangkan halaman-halaman lain, halaman judul, cover dan sebagainya tetap berwarna. Nah, itu bisa menekan harga gitu. Jadi dengan sebagian dibuat hitam putih, harganya jadi berapa Mas Kos? 95.000 ya? Ya, jadi 95.000. Nah, kalau ada yang memilih untuk tetap memesan edisi yang eksklusif seperti yang kemarin saya jual 130.000, itu sekarang harganya jadi memang 150.000 karena itu harga realnya mendekati harga itu. Oke, jadi ada dua pilihan bagi buku yang How Much I Love You ini. Jadi kalau yang kebetulan yang saya pegang ini adalah edisi yang eksklusifnya yang full color semua, juga ada dilengkapi dengan ya tanda tangan khusus dari penulisnya. Jadi ini 150.000. Tetapi kalau Bapak Ibu teman-teman pengen ya nggak usah semua full color, hanya di awal-awal bab aja yang seperti contohnya seperti ini nih. Nah, cuman cukup di halaman yang gambar ada itu hanya saja yang ada full color-nya, yang untuk tulisan lainnya itu hitam putih, itu di harga 95.000. Dan untuk buku yang Menang Banyak sendiri itu harganya 80.000. Jadi bisa ya itu ada yang bilang bisa ke email, minta kontak emailnya atau via WA aja kali ya. Mungkin bagi ibu-ibu lebih mudah via WA karena agak familiar juga dengan berbagai macam gadget. Ya. Baik. Ya, untuk... Nah, selama event ini ada diskon ya, Mas? Oh iya, diskon berapa persen, Mas ya? 20. Nah, 20%. Jadi yang memesan setelah di hari ini, setelah kita acara ini langsung hubungi, itu nomor WA-nya di kolom chat sudah ada, bisa ke email ds.kustantijo@gmail.com atau WA ke 0811 203 878. Ya. Jadi ya itu ada diskon 20% bagi yang memesan hari ini ketika setelah selesai acara ini. Atau jadi dari sekarang juga udah bisa pesan. Dan ada bonus ini. Ya, dan yang mesan hari ini pun selain diskon 20%, ada bonusnya itu dikasih surat yang ditulis oleh Stella, tulisan tangan dia sendiri sebelum dia berangkat ke Singapura pada tahun 2007. Itu yang menjawab memberikan jawaban kenapa Stella memiliki motivasi atau keinginan yang kuat supaya bisa meraih cita-citanya walaupun harus terpisah dengan keluarga dan orang tuanya. Itu nanti ada terjawab di surat tersebut. Oke, baik, itu, dan saya juga umumkan untuk 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize dari Mas Derajat, yaitu udah dipilih tadi. Itu door prize itu isinya apa ya, Mas? 1 paket buku pertama dan kedua dengan 1 kantung kain cantik. Oh, berarti di 1 kantong itu isinya ada 2 buku ya?
Iya, betul 2 buku. Jadi langsung mendapatkan 2 buku, buku pertama dan buku kedua dari Mas Derajat, yaitu tadi selamat untuk Mbak Francisca Puspitasari, Dwi Clarasari, dan Bu Ari Kinoisan. Selamat kepada 3 orang yang beruntung mendapatkan door prize paket buku dari Mas Derajat. Nanti bisa kontak dan hubungi di nomor WA yang ada di kolom chat tersebut. Baik, selamat. Ya, dan ya dengan berakhirnya itu bincang-bincang kita menggali proses kreatif Mas Derajat dalam menulis buku tadi. Jadi mungkin beberapa poin yang bisa saya simpulkan. Pertama, ya jangan takut yang kita tulis, buku yang kita tulis itu tidak akan mendapat pembacanya gitu kan, karena sesuai ada kata bijak yang mengatakan bahwa setiap buku pasti akan menemukan pembacanya sendiri. Jadi seperti yang pengalaman dari Mas Derajat, walaupun awalnya buku ini beliau peruntukkan hanya khusus untuk ulang tahunnya Stella dan dicetak untuk kalangan terbatas, tahunya setelah dibaca oleh orang-orang lain ternyata juga bisa memberikan inspirasi dan motivasi sehingga orang lain pun tertarik untuk membacanya. Jadi kalau kita pengen dan ingin menuliskan kisah atau inspirasi, ya lebih baik dituliskan saja, jangan sampai justru sesuatu yang berharga itu tidak sampai didapatkan oleh orang lain. Dan kedua, ketika ingin menulis, tetapkan motivasi atau tujuan akhir atau goal akhir yang ingin kita capai. Dengan adanya itulah yang akan menuntun kita nanti supaya tetap di alur dan jalur yang memang sudah kita rancang untuk menghasilkan sebuah karya dalam bentuk buku sesuai dengan apa yang ingin kita wujudkan. Ya, mungkin itu 2 hal yang bisa kita dapatkan dari sharing ini. Mungkin masih banyak hal-hal lain, ya, tapi saya poin utamanya saja yang saya bacakan. Dan dari Stella juga ada poin yang bisa kita tangkap, yaitu jangan pernah takut untuk bermimpi, karena dengan doa dan kerja keras mimpi itu pasti bisa kita capai. Baik, demikian, terima kasih untuk ininya. Mungkin kita bisa foto bersama dulu sebelum. Ya, Mas Derajat, ada yang ingin disampaikan? Ya, itu tadi untuk foto bersama satu, terus kedua saya mau bilang sama Mas Anang, buku itu ternyata kita nggak pernah tahu kapan waktunya, siapa saja yang baca, bermanfaat untuk siapa saja gitu. Karena buku yang Tempo dulu Mas Anang terbitkan, sekarang kok jadi up to date lagi ya. Kerja dari rumah emang kenapa gitu. Sekarang orang kerja dari rumah semua. Betul, Mas. Iya. Baik, dari Mas Anang mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing kita? Boleh beberapa detik ya. Jadi sepakat banget dengan Mas Derajat bahwa berapapun buku kita cetak, bahkan itu 5.000 atau sekedar 50 buku, setiap buku yang kita buat pasti akan membawa dampak pada orang lain. Entah itu dari 5.000 hanya 5 orang yang berubah hidupnya karena buku kita, itu sesuatu yang luar biasa juga. Jadi intinya ketika kita sudah punya ide, sudah punya misi, maka mau tidak mau misi ini harus kita laksanakan. Tuntaskan naskah kita dan lihatlah bahwa akan banyak sekali orang bisa berubah, bahkan yang terlebih dulu berubah adalah si penulis itu sendiri gitu. Kita sudah melihat Mas Derajat dalam tempo yang sangat cepat sudah bisa berubah banyak dari seseorang yang tidak bisa menulis, kemudian setelah 3 bulan kemudian malah berniat untuk menjadi seorang mentor menulis untuk anak-anak. Ini adalah sesuatu yang transformasi yang luar biasa. Kita nanti akan melihat bagaimana Stella juga mengalami sebuah transformasi setelah buku pertama dia. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Anang. Dan sebelum berakhirnya acara kita, saya ingatkan nanti di jam 19 kita juga ada sharing lagi dengan Mbak Monita yang juga akan membahas sebuah buku pertama beliau yang judulnya Babang Owner. Itu akan lebih seru lagi ceritanya nanti. Jadi bagi Bapak Ibu teman-teman yang pengen gabung, silakan nanti di jam 19 kita bisa kumpul lagi.
Dan sekarang kita akan foto bersama. Jadi mungkin mohon izin untuk kalau memungkinkan untuk videonya agar dibuka semua. Dan kita akan foto bersama. Bagi yang punya buku boleh dipegang bukunya. Dan bagi yang belum punya buku silakan order secepatnya. Baik, saya ambil ininya ya, fotonya ya. Jadi tahan, ada satu layar, tahan sebentar. 1, 2, 3. Oh, kita ulang sekali lagi. Ada yang ini tadi. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih juga Mas Derajat yang telah sharing kepada kita semua. Dan semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat di siang sampai sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di event-event Akademi Penulis selanjutnya. Thank you, Tel. Bye, Tel. Terima kasih. Terima kasih Sampai semuanya. jumpa. Sukses buat semua. Pak Derajat. Sukses untuk Tel, untuk Selamat ya, semuanya. Tel. Domo arigato. Sukses ya, Tel. Stella, Pak Derajat sukses ya. Makasih semuanya. Sukses barengan ya. Sukses. Stella ditunggu bukunya. Ya, ini mana kursor? Udah live kita nggak apa ya? Makasih semuanya, makasih Mas Denny. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Anang, Mas Denny. Ya, seru banget. Terima kasih, Om. Hai Stella, sampai ketemu ya. Ya. Oke. Ya, lanjut kita nanti di jam 7 lagi. Semoga pada ikut lagi ya. Ya, Ya, saya hadir. ketemu lagi Mas Denny. Iya.